Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berkumpul kembali bersama para coach hebat yang selalu menginspirasi insya Allah, dan semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh. Kita tidak lupa Amin. pula kita bersolawat pada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita keteladanan yang sangat luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah insya Allah sampai akhir hayat kita kelak. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Ya. Ustadz Ustazah, sapaannya adalah selamat semangat pagi. Kalau semangat pagi jawabannya gimana Ustadz Ustazah? Pagi, pagi, pagi pagi. pagi Pagi, Allahu pagi, Akbar. pagi pagi. pagi Pagi, pagi, Allah pagi. Akbar. Allahu Tetap Akbar. Oke. semangat. Allahu Tetap Akbar. semangat. Allahu Akbar. Oke, baik. Kita coba. Pagi, pagi, Semangat pagi pagi. masih semangat. Pagi, pagi, pagi. Pagi, 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 Pagi. pagi. pagi, pagi. Pagi pagi Semangat, pagi Semangat. semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi, saya selalu merindukan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang beriman. Semoga pertemuan kita ini adalah menjadi Masya Allah. pertemuan yang menginspirasi ya, menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik, insya Allah. Amin. Ustazah, nah kita akan lanjutkan agenda kita yaitu Ustazah, mari kita amati framework standar mutu SIT. Di depan kita sudah ada gambar framework standar mutu. Tidak terlihat ya Ustazah ya, dengan sangat jelas. Ada 4 warna di dalam framework. Sebelah kirinya warna biru tua, abu-abu, oranye, biru muda, sama warna hijau. Nah, kira-kira Ustazah, perlu dibaca, didalami dalam waktu 1 menit itu satu saja ya. Silahkan ya. Atau jika Ya, ada buku boleh. standar mutu, Ustadz Ustazah bisa membuka di halaman 18 sampai dengan halaman 19. Oke, kita cermati dulu, insya Allah dalam waktu 1 menit. Setelah itu kita akan saling berdiskusi, menyampaikan kira-kira dari framework ini, insight apa, hikmah apa yang kita dapatkan dari gambaran yang ada di depan kita. Silakan Ustadz Ustazah, dibaca dulu, diamati. Oke, sudah ya Ustadz Ustazah? Oke, silahkan Ustadz Ustazah, siapa yang mau mengawali untuk menyampaikan insight-nya tentang framework standar mutu SIT? Saya dulu saya. Oke, Ustadz Mulki, silahkan. Nah ini ada 3 warna ya, ada 4 sini. Ada warna 4 ini warna. coklat ya, Iya. abu-abu ya, Mm-mm. abu-abu, oranye. Oranye ini warna sangat familiar dengan kita ini. Kemudian biru dan hijau. Hijau, Jadi mungkin saya ambil karena understanding by design. Jadi saya ambil dari paling ujung dulu paling ujung. bacanya. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat ada output yang kita harapkan ya, output yang kita harapkan dan outcome. Jadi eh, yang belakang-belakang itu mengikuti atau menjadi apa ya, jalan-jalan yang diharapkan bisa membantu agar output dan outcome-nya tercapai. Ya, kalau kita bicara tentang output, di sini ada standar SKL. Jadi SKL ini bisa diwujudkan, ya standar kita ada 6 dimensi, kemudian ada 13 elemen dan 42 subelemen ini. Yang kita harapkan itu semua bisa tercapai dengan ada eh, ini ya, ada standar isi, standar proses, standar penilaian, tenaga pendidik, prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan lain sebagainya, juga standar peserta didik dengan berbagai kekhasan ya. Ada standar isi itu ada BPI, SAKO, ada Al-Quran dan Bahasa Arab. Harapannya itu semua bisa menuju atau mencapai ya asesmen ini agar tercapai SKL. Ujungnya di situ. Dan itu semua bergantung pada 3. Bukan hanya sekolah ya, tidak bisa hanya sekolah, tapi perlu ada bantuan orang tua dan juga masyarakat. Seperti itu mungkin secara singkat. Oke. Jazakallah Ustadz Mulki, luar biasa. Kita kasih tepuk apa nih? Tepuk jempol ya? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Jempol.
Hebat. Mantap. Jadi kalau pertemuan guru-guru SD biasanya banyak tepukannya. Apalagi kalau guru TK gitu. Apalagi itu kayak Oke, lanjut. Terima kasih Ustadz Mulki. Selanjutnya silakan coach yang lain, Ustadz Ustazah yang lain yang menyampaikan insight-nya terkait dengan framework standar mutu SIT. Mungkin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mulki. Silakan Ustadz Ustazah. Saya Ya, silakan Ustadz Marwan. baik, framework standar mutu SIT ini Masya Allah sangat lengkap ya, dan tertata dengan sangat rapi, dimulai dengan konsep ya yang digabungkan antara konsep pendidikan Islam, pendidikan UNESCO, dan pendidikan secara nasional. Nah, Ya, konsep ini kemudian diwujudkan melalui medan amal ya, dan itu terwujud apabila tiga komponen ini bisa saling bersinergi, yaitu orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, ketiga komponen ini bisa menyatu bersinergis dengan baik, maka akan menghasilkan output dan outcome yang maksimal yang sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan SKLJS itu yang kita inginkan bersama. Demikian Ustaz. ya, Masya Allah. Jazakallah Ustadz Marwan atas insight-nya. Jadi Ustadz Ustazah, saya cukupkan untuk dua coach kita saja dulu ya. Jadi Ustadz Ustazah yang kita pahami bersama bahwa outcome adalah tujuan jangka panjang yang ingin diraih oleh semua kita, semua SIT yang ada di dalam Sekolah Islam JSIT. Kemudian seperti kata Ustadz Mulki tadi, kemarin kita belajar tentang UBD ya, bagaimana mencapai target, kemudian mendesain pemahaman anak-anak untuk mencapai target, dan ada medan amal yang kita lakukan. Mungkin kalau pembelajaran di dalam kelas, ada teknik penilaian yang kita gunakan, ada teknik pembelajaran yang kita lakukan, maka itulah medan amal kita. Kemudian yang di paling awal, medan amal itu kita lakukan ketika kita sudah punya dasar filosofi yang kuat terkait dengan filosofi pendidikan sekolah Islam terpadu. Dan inilah yang disebut dengan konseptual. Sehingga memang betul sekali bahwa dari framework standar mutu SIT ini kita bisa melihat sebuah gambaran yang utuh, yang tertata, yang terpadu dari segi peningkatan pemahaman kita, kognitif kita berkaitan dengan konseptual, kemudian bagaimana kita beramal, apa tujuan dari amal itu sendiri yang berupa output. Output ini adalah tujuan jangka pendek yang ingin dihasilkan oleh sekolah Islam terpadu. Agar dia menjadi sebuah tujuan yang padu, yang sama untuk semua SIT, maka outputnya adalah tertuang di dalam 8 standar pendidikan yang ada di jaringan sekolah Islam terpadu. Ustaz-ustazah bisa membacanya. Contohnya misalnya di standar isi. Nah, menurut Ustaz-ustazah, standar isi di framework kita ada 4 kegiatan ya, ada 4 aktivitas ya menurut Ustaz-ustazah. Apakah standar isi ini mampu menjadi apa namanya, mampu menjadi bahan evaluasi bagi sekolah Islam terpadu untuk memenuhi medan amal yang sudah difahami oleh semua kita. Kira-kira gimana Ustadz Ustazah terkait dengan Ya. salah satu contohnya dari output standar isi kita? Atau kita mau menambahkan aktivitas yang lain atau seperti apa menurut Ustadz? Masya Allah ya. Ya, Ustazah Silakan. Ika, Ya, kalau menurut Ana pribadi standar isi ini sudah sangat cukup ya. Dia mendekati konsep yang sangat sempurna di dalamnya dengan BPI, Sako, Pramuka, Sit Al-Quran, bahasa Arab untuk mencapai SKL SIT ini sudah sangat cukup. Ya, cuma catatan kami bahwa untuk mewujudkan itu semua, itu memang tiga komponen. Yang pertama orang tua, guru, dan masyarakat ini harus sinergi. betul betul. Nah, dan pola kita ini eh, bisa juga menjadi sekolah yang tertutup begitu. Ketika pelatihan, apalagi menjadi evaluasi bagi kami bahwa mungkin peran kami ketika melibatkan orang tua tidak sampai 50% gitu. Jadi sebenarnya ini sudah sangat bagus sekali gitu. Standar isi bagi anak itu sudah Luar biasa. luar biasa. It's the best lah, the best fit.
Oke, Masya Allah. Jazakallah Ustadz. Jadi memang output yang tertera di framework ini sangat luar biasa buat kita sekolah Islam. Islam seandainya bukan berandai-andai ya, kita nggak boleh berayal terus seperti apa. Artinya standar-standar ini adalah pedoman kita untuk mencapai outcome tadi ya, menghasilkan lulusan SIT yang berkarakter imam muttaqin, yang berguna untuk bermanfaat untuk masyarakat banyak dan tentunya untuk agamanya. Oke, Insya Allah seperti itu ya Ustadz Ustazah. Jadi kita sudah punya framework Ya, standar mutu untuk di sekolah Islam terpadu dan semoga kita dimudahkan untuk beramal soleh dengan konsep yang kita miliki untuk menghasilkan outcome yang sangat luar biasa yang menjadi tujuan jangka panjang kita. Oke, sampai di sini kita satu suhu ya, terkonfirmasi ya bahwa kita insya Allah bisa memahami framework ini, Ge. Oke. Ada yang ingin memberikan masukan lagi, insight lagi, Ustadz Ustazah? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini Ustadz Ustazah. Pengertian terpadu dalam SIT. T-nya itu apa ya? Selain terpadu itu maksudnya seperti apa ya? Gitu. Ya, kita coba lanjut. Istilah terpadu dalam sekolah Islam terpadu dimaksudkan sebagai penguat atau taukid. Nah, apa saja yang dikuatkan? Oke, boleh izin tiga orang. Kita bagi ya. Ada di sini ada 6 pengertian terpadu. Maka saya izin membagi 1 sampai 3. Boleh salah satu coach untuk membacakan. Nanti 4 sampai 6 salah satu coach yang lain. Silakan. Coach siapa yang bersedia membaca? ya, saya Ustaz, yang pertama, saya yang pertama. gitu. Ustaz Sartono, silakan. Ya, biar sedikit. Ya, Lanjut, jadi Ustaz. maksud dari terpadu, istilah terpadu yang di sini dimaksud dalam SIP adalah Islam yang utuh, ya, Islam yang utuh, bukan Islam yang dipotong-potong, ya, bukan Islam musiman, bukan Islam yang apa namanya karena ada sebuah momen, ya, jadi dia utuh. Yang kedua menyeluruh, ya, kemudian menyeluruh itu artinya tidak dipisahkan antara ibadah muamalah dan ibadah muamalah dan yang lain. Terus integral, bukan parsial, ya. Terus terakhir syumuliyah, bukan juz'iyah. Syumuliyah juga artinya universal atau menyeluruh. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, jazakallah Ustaz Sartono. Selanjutnya yang poin kedua silahkan Ustazah Najiha. Silakan Ustazah. Ya, nomor 4 Oh, ya. nomor 4. Oh, boleh. Lompat-lompat boleh. Silakan. Langsung lanjut nomor 4. Silakan Ustazah. Terpadu yang nomor 4. Menekankan penggunaan dan pendekatan yang memicu dan memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan. Masya Allah. Kira-kira seperti apa nih Ustazah menurut yang harus dilakukan oleh kita ya, LSI? Oh iya, ini saya kalau menurut saya ada memacu otak kiri dan otak kanan itu ada keseimbangan saat pembelajaran, tidak hanya menekankan pada apa materi-materi yang itu makanannya otak kiri, tapi juga harus dikombinasikan dengan cara penyampaian yang itu disenangi oleh otak kanan. Nah, dengan banyak warna, dengan banyak game, dengan yang begitu. Jadi anak-anak itu nanti akan terkeluarkan semua apa yang menjadi kemampuannya optimal diberdayakan dari otak kiri dan otak kanan. Begitu, Ustaz. Oke, Masya Allah. Jazakillah Ustazah. Berikutnya silakan coach yang lain. Ada nomor 2, 3, 5, dan 6. Mau baca yang mana, coach? Silakan. Ada lagi? Ya, saya ya, Coach Oke, ya. Ustazah Bidar, silakan. Ya, yang ketiga, 3. pengertian terpadu dalam SIP, keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif,
afektif, dan psikomotor atau fonatif. Lanjut ya keempat ya, Boleh, boleh. Oh, tadi yang keempat juga menekan Ustazah. menekankan penggunaan dan pendekatan yang memicu dan memacu optimalisasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan. Masya Ya, silahkan. Ustadz Hardi Allah. kayaknya mau tuh nomor Ya, ya. 56. Lanjut, siapa yang belum, Coach? Ya, nomor 5 dan 6 ya. Oh, Coach Hardi, Ya, silakan. Ustaz. Sekalian nomor 2 lah. Nomor 2, 5, dua. Nomor 6. 25 dan 6, Ustaz. 25 dan 6. Oke, oke. 2, 5, 6. Ya. Yang nomor 2, menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada sekularisasi di mana pelajaran dan semua bahasa lepas dari nilai dan ajaran Islam, ataupun sakralisasi di mana Islam diajarkan terlepas dari konteks kemaslahatan kehidupan masa kini dan masa depan. Untuk yang nomor 5, memadukan pendidikan akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Dan yang keenam, memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif di lingkungan belajar, yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat. Oke, Masya Allah. Jadi, Ustazah, jazakumullah sudah membantu kita menelaah kembali pengertian terpadu dalam SIT. Dari keenam poin tadi, keenam item tadi, kita bisa menilai ya, sudah sejauh mana proses terpadunya kegiatan pembelajaran atau kegiatan atau program-program yang ada di sekolah kita sendiri. Karena catatannya seperti tadi, yang pertama, yang diharapkan dari sekolah Islam terpadu adalah menerapkan Islam yang utuh, menyeluruh, tidak parsial, dan seterusnya. Sampai pada poin yang keenam, keterlibatan dan partisipasi aktif dari lingkungan belajar kita itu juga sangat mendukung nanti tercapainya outcome yang kita baca tadi, yang kita telah tadi dalam framework standar SIT. Nah, Ustadz-ustadzah sekalian, dari keenam pengertian terpadu ini, kita kemudian bisa mendefinisikan sekolah Islam terpadu itu seperti apa sih, seperti itu. Tadi kita sudah balik lagi melihat ada 6 poin pengertian terpadu dalam SIT. Kemudian kita akan mencoba mendefinisikan sekolah Islam terpadu itu seperti apa. Nah, Ustazah silahkan dibaca senyap dalam waktu 1 menit, silahkan. Oke, bagaimana Ustazah? Sudah bisa ya? Sudah bisa mengingat maksudnya? Sudah. Karena saya termasuk yang agak susah Sudah. mengingat. Oke, kita coba Ya, baca sudah dulu. dibaca, sudah Ya, dibaca. sudah dibaca, Masya Allah. Oke, kita Ah, coba baca dulu bersama-sama. Silahkan di-on-kan mic-nya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sekolah Islam terpadu Sekolah Sekolah Islam Islam terpadu terpadu adalah adalah sekolah yang sekolah yang diselenggarakan diselenggarakan dengan dengan memadukan memadukan secara secara integratif integratif nilai dan nilai ajaran dan Islam ajaran dalam Islam bangunan dalam kurikulum bangunan kurikulum dengan dengan pendekatan pembelajaran pendekatan yang efektif pembelajaran efektif dan dan pelibatan yang pelibatan optimal yang optimal dan dan kooperatif kooperatif antara guru, antara guru dan orang tua, serta serta masyarakat masyarakat untuk membina untuk membina karakter dan karakter dan kompetensi kompetensi peserta didik. peserta didik. Sekarang kita main tebak-tebakan, Ustaz-Ustaz. Masih ingat ya? Ya. Oke. Kita main tebak-tebakan. Yang pertama, sekolah Islam terpadu adalah sekolah yang diselenggarakan dengan bagaimana? Dengan Memadukan Ya, memadukan memadukan apa ya? Memadukan secara integratif ya. secara integratif. Apa yang Dalam dimadukan, bangunan Ustaz? kurikulum. Kurikulum Dalam kurikulum. bangunan kurikulum. Kurikulum dalam bangunan kurikulum. Apa yang kita dalam bangunan padukan, kurikulum dan Ustaz-Ustazah? Kalau Ini lihat belum dari lulus ini. pengertian terpadu yang tadi, kira-kira apa yang kita padukan, Ustaz-Ustazah? Kurikulum. Kurikulum yang mana ya, Ustaz-Ustazah? Kurikulum. Yang mana kira-kira Ustazah? Kurikulum yang manakah? Apakah kurikulum SIT saja atau yang dari pemerintah juga?
Dan Ya, Dari kurikulum pemerintah juga. keduanya. Ya, umum. memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum sekolah. Kurikulum Oke. dengan Dengan cara apa, Ustadz Ustazah? dengan apa tadi ya? Kok jadi lupa ya? Terlalu panjang. Terlalu panjang. Iya. Dengan yang efektif Ustadz. Apanya yang efektif yang diharapkan? Dengan Dan Pembelajaran. ya dengan pembelajaran yang pembelajaran yang efektif. efektif Dan ya. apalagi yang kita butuhkan dari Dan trilogi pelibatan pendidikan? Ya, Keterlibatan orang tua, orang tua, guru. guru, orang dan tua, dan masyarakat. masyarakat dalam rangka membina karakter dan kompetensi peserta didik. Kreng, kita lihat tadi baliknya. Nah, ini dia tadi ya. Jadi sekolah Islam terpadu adalah sekolah yang diselenggarakan dengan memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dalam Ambil tisu di bangunan atas. kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif serta pelibatan optimal dan kooperatif antara guru, orang tua, serta masyarakat. Dalam rangka apa? Dalam rangka membina karakter dan kompetensi peserta didik karena mereka adalah calon pemimpin di masa depan. Gitu satu saja ya. Alhamdulillah sampai di sini bisa kita ulang lagi ya, bisa kita resapi ya makna dari definisi sekolah Islam terpadu. Ya. Oke, kita lanjutkan Ustadz Ustazah. Nah, dari pengertian dari definisi sekolah Islam terpadu itu kemudian ada yang namanya prinsip dari sekolah Islam. Prinsip inilah yang kemudian nanti akan mendasari bagaimana nuansa atau bagaimana ruh beramal itu ada di sekolah SIT itu harus seperti apa. Oke, kita coba baca bersama-sama. Yang pertama adalah yang warna merah, kata kunci yang warna merah. Apa yang pertama prinsipnya Ustadz Ustazah? Bahwa aktivitas kita di sekolah merupakan aktivitas dakwah. Oke, yang kedua, tulus ikhlas. Yang ketiga, satu kesatuan ilmu Allah. Nah, menurut Ustadz Ustazah, apa insight atau apa hikmah yang berdasarkan prinsip sekolah Islam terpadu ini yang bisa kita ungkapkan di sini berkaitan dengan prinsip SIT. Silakan Ustadz Ustazah. Kita sudah punya 3 kata kunci. Yang pertama aktivitas dakwah, yang kedua tulus ikhlas, yang ketiga satu kesatuan ilmu Allah. Nah, menurut Ustadz Ustazah boleh kita merefleksikan bagaimana nuansa yang ada di sekolah kita berkaitan dengan prinsip SIT ini. Silakan Ustadz Ustazah. Silakan, ada yang mau berbagi pengalaman, berbagi praktek baik. Kalau bahasanya kurikulum merdeka, berbagi aksi nyata. Aksinya. Iya, berbagi aksi nyata kurikulum merdeka. Siap sedikit Silakan. Ustazah ya. Oke, Ustazah silakan ya. Ustaz. Ustazah ya. Baik, alhamdulillah untuk aktivitas dakwah memang ini antara keterpaduan orang tua dan guru ini butuh apa namanya? Butuh energi lebih gitu. Ya, betul. Energi lebih, waktu lebih dan banyak yang lebih di situ. Namun ada sisi lain juga ketika kita beraktivitas dakwah kepada anak-anak juga secara tidak langsung juga anak-anak bisa menyampaikan kepada orang tuanya Wah. gitu. Jadi ini aktivitas dakwah yang luar biasa yang harusnya memang ditanggung oleh 3 tadi, orang tua, masyarakat, dengan guru. Namun ya itu kalau sekali lagi kami masih kurang masih kurang ya, baru sebatas guru, melibatkan sedikit orang tua, apalagi masyarakat lebih sedikit lagi gitu ya. Jadi terus kemudian untuk dimensi atau prinsip ikhlas, tulus ikhlas, insya Allah ini tidak diragukan mudah-mudahan ya. Terus yang satu adalah satu kesatuan ilmu Allah, ini yang perlu kita tanamkan, bukan hanya kita sebagai barangkali stakeholder. Kita mudah sekali menyampaikan kepada teman-teman, tetapi ketika teman-teman secara SDM tidak memahami secara utuh bahwa yang disampaikan walaupun dia guru mata pelajaran umum,
tetapi dia harus dipadukan dengan pendidikan agama. Itu semua adalah satu kesatuan ilmu Allah. Itu masih kami butuh PR sedikit, Ustazah. Terima kasih. Jazakallah Ustadz Sartono yang mau berbagi praktek aksi nyatanya di lembaga. Kayak Ustadz yang lain, coach yang lain silahkan yang mau berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana prinsip SIT ini sudah diterapkan di satuan pendidikan yang masing-masing. Silakan Ustadz, kita berbagi cerita di sini. Ustazah Najihah sedang resen. Silakan Ustazah. Ya, tunggu saya ya. Berbagi praktik baik, bercerita ya, tidak bagaimana kondisi dalam menerapkan pengelolaan di sekolah. Ini saya mulai mendapatkan sedikit titik baiknya adalah ketika kita meyakini bahwa pendidikan Islam ini merupakan aktivitas dakwah gitu. Nah, di lembaga kami itu ada satu tahapan ketika akan bergabung dengan lembaga ini sebagai seorang pendidik atau tenaga kependidikan, itu harus dikuatkan dengan sebuah komitmen. Kita tidak hanya kita tidak hanya bekerja sebagai seorang guru, tapi di sini ada aktivitas dakwah yang bisa menjadi lebih terlihat ya saat beraktivitas di sekolah, dengan pembinaan yang rutin yang harus diikuti, kemudian pelibatan kegiatan-kegiatan non sekolah yang itu dari organisasi begitu. Jadi luar biasa sebuah komponen yang bisa kita kontribusikan terhadap jamaah ini. Semoga guru-guru yang ada di sini, nanti anak-anak yang sudah bisa sesuai dengan harapan kita membantu terciptanya nuansa dakwah di lingkungan. Terima kasih, Ustazah. Masya Allah, luar biasa Ustazah Najihah. Jadi ketika sudah aktivitas kita di sekolah dibingkai dengan aktivitas dakwah, maka sepertinya yang lain bisa dinomor dua kan ya Ustazah ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Ustazah atas insight-nya terkait dengan prinsip sekolah Islam terpadu. Bukan di nomor dua kan tidak dilakukan ya Ustazah, ini sekedar kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah. Apakah memang SIT kita sudah termasuk di dalamnya ada bagian dari aktivitas dakwah dan bagaimana kita orang-orang di dalamnya itu mengerjakan dengan tulus ikhlas. Kemudian konten yang kita sampaikan apakah dia juga merupakan bagian dari kesatuan ilmu Allah. Nah, ini menjadi bahan refleksi kita ke depannya. Oke, kita lanjutkan Ustazah. Berikutnya adalah misi dan tujuan utama pendirian sekolah Islam terpadu. Jadi di awal tadi di filosofi kita belajar, kita mengkaji bahwa filosofi pendidikan kita adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Di mana yang kita harapkan adalah segala daya dan upaya dari SIT itu dimunculkan untuk membentuk atau menghasilkan seorang pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kembali lagi di pengertian terpadu. Salah satu hal yang menjadi definisi sekolah Islam terpadu adalah bagaimana sekolah itu melakukan amal solehnya secara efektif. Ya, yang kita lihat bersama yang di warna merah tulisannya, sekolah yang secara efektif mengembangkan proses pendidikan. Proses pendidikan ini seperti apa? Yaitu yang menumbuh kembangkan potensi fitrah anak didik menuju visi pembentukan generasi yang bertakwa dan berkarakter pemimpin. Ini adalah tujuan SIT, sehingga kita senantiasa bisa melakukan refleksi terhadap aktivitas-aktivitas kita di sekolah. Apakah sekolah kami sudah efektif? Apakah sekolah kami sudah mengembangkan proses pendidikan yang menumbuh kembangkan fitrah baik anak? Apakah sekolah kami sudah melakukan pola pembentukan generasi yang bertakwa dan berkarakter pemimpin? Jadi ini misi dan tujuan utama SIT ini bisa kita gunakan sebagai langkah kita melakukan refleksi terhadap perjalanan sekolah kita masing-masing. Oke, Ustazah, selanjutnya kita akan melihat misi pendidikan sekolah Islam terpadu. Untuk mencapai tujuan kita butuh langkah-langkah taktis.
Nah, langkah-langkah taktis ini yang kita harapkan ada di sekolah kita masing-masing. Ada panduan yang diberikan oleh JSIT. Maka kita akan melihat bersama misinya atau langkah mencapai tujuan itu apa saja. Yang pertama, mari kita telah bersama. Silakan ada Ustadz Ustazah yang bisa berbagi pendapat terkait dengan poin pertama, menuntaskan sasaran pembelajaran yang dicanangkan pemerintah dalam konteks kurikulum nasional. Nah, ini bagaimana dengan kondisi sekolah kita, Ustadz Ustazah? Apakah sudah berjalan atau seperti apa? Mari kita refleksikan bersama. Silakan Ustadz Ustazah, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Ustaz. Ya, silakan Ustadz Marwan. Ya, saya pikir dengan dengan metode atau framework SIT dan juga sudah ada SKL, itu secara otomatis kita bisa menuntaskan ya tujuan pembelajaran yang dicanangkan oleh kurikulum nasional. Jadi secara otomatis, karena memang kurikulum nasional itu kan hanya berfokus kebaikan secara lahiriah yang kelihatan gitu ya. Ya. Anak didik secara lahiriah kelihatan. Nah, kalau JST itu jauh jauh lebih dari itu gitu. Bagaimana kemudian secara akliyah, fikriyah dan jasadiah itu harus semuanya baik. Jadi dengan kita mengikuti SKL SIT itu sudah dengan otomatis kita bisa menuntaskan pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah dalam konteks kurikulum nasional. Begitu, Ustaz. Jazakallah Ustadz Marwan. Jadi insya Allah ya kita bisa menilai dari framework standar mutu ini bahwa sekolah kita, SIT kita mencanangkan melaksanakan pembelajaran yang memang bersumber dari pemerintah dalam hal ini kurikulum nasional dan tentu saja kekhasan SIT itu sendiri. Dan yang paling bawah lagi kekhasan sekolah Islam terpadu itu sendiri. Setiap sekolah kan, setiap daerah punya kekhasan masing-masing. Ini bisa menjadi penguat, memperkaya apa namanya suasana pembelajaran yang ada di lembaga. Kemudian yang kedua, silahkan. Yang kedua, siapa yang mau berbagi? Berikutnya, misi pendidikan SIT yang kedua adalah, silahkan Ustadz Ustazah. Bagaimana Ustazah Bidar? Waktunya Ustadz Ustaz Oh iya, tinggal berapa sudah menit ya? Udah habis sudah ya? lewat sebenarnya. Oh, Iya, sudah. sudah habis. Baiklah, mari kita mencoba mengambil kesimpulan bersama Ustadz Ustazah ya. Bahwa dari misi pendidikan sekolah Islam terpadu itu ada 4. Yang tadi yang pertama sudah disampaikan, konteks kurikulum nasional itu masuk dalam framework sekolah Islam terpadu. Dan yang kedua, tidak ada SIT kalau tidak mengajarkan baca Quran. Kalau SIT tidak mengajarkan baca Quran, berarti bukan SIT ini, mungkin SI yang lain gitu kan, sekolah Islam yang lain yang ada di luar sana seperti itu. Dengan target kita juga ada di buku standar mutu yang kelima. Kemudian yang ketiga, memperkuat pembelajaran agama Islam. Nah, ini juga sama. Ketika kita mengajarkan mapel, kita punya sintak terpadu, telaah, eksplorasi, rumuskan, terus P-nya itu presentasikan, aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Ini D dan U, duniawi dan ukhrawi inilah yang kemudian menjadi kekhasan dari sekolah kita. Sehingga ketika kita, misalnya teman-teman kita mengajar di dalam kelas, kita juga mungkin masuk ke dalam kelas bisa melihat secara utuh, alhamdulillah ukhrawinya ada. Kalau seperti ini kan misi pendidikan kita sudah tercapai, insya Allah. Dan yang terakhir, membina karakter peserta didik secara bertahap menuju terbentuk generasi pemimpin yang cerdas dan bertakwa. Karakter peserta didik, kita punya beragam aktivitas di sekolah masing-masing ya, insya Allah Ustazah. Dari framework tadi kita bisa mengingat pembentukan peserta didik kita dengan cara BPI, kemudian apa namanya, ada Sako Pramukasid, kemudian ada aktivitas-aktivitas budaya sekolah yang mengangkat kekhasan masing-masing sekolah Islam terpadu. Oke. Ya, demikian Ustadz Ustazah. Semoga bisa menginspirasi kita semua atas aksi nyata yang sudah kita lakukan dan tetap semangat ini pejuang pendidikan dimanapun berada. Semangat. Nah, insya Allah
seperti tadi di awal bingkai kita adalah aktivitas dakwah. Sehingga ketika aktivitas dakwah sudah kita lakukan, maka kita kembalikan yang menilai adalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Semoga antum semua, kita semua diberikan kemudahan dalam beramal dengan bersandarkan framework standar mutu SIT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Stop share Alhamdulillah. dulu.